Alat peraga kampanye nang dipasang oleh peserta pemilu didapati ada nang rusak. Pemandangan ini terlihat di perempatan Sungai Andai, Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin Utara. Bahkan kerusakan atribut atau APK caleg dari Partai Golkar ini hampir terjadi di seluruh wilayah Banjarmasin setelah 2 atau 3 hari sehabis pemasangan. Alat peraga kampanye yang dipasang oleh peserta pemilu didapati ada nang rusak. Pemandangan ini terlihat di perempatan Sungai Andai, Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin Utara. Ketua DPD Partai Golkar Banjarmasin Ananda Wahyutakuni Prima TV tengah hari Selasa 22 Januari 2019 memedahkan alat peraga kampanye Partai Golkar Banjarmasin nang hanya terpasang beberapa hari dilaporkan banyak nang rusak. Bahkan kerusakan atribut atau APK caleg dari Partai Golkar ini, ujar Ananda, hampir terjadi di seluruh wilayah Banjarmasin setelah 2 atau 3 hari sehabis pemasangan. Pihaknya pun sudah menerima informasi terkait kerusakan tersebut baik melalui SMS atau laporan langsung dari bubuhan calon legislatif. Jumlah yang dilaporkan masih dalam tahap penghitungan. Ketua DPRD ini pun kadang mau berasumsi terlalu jauh dengan adanya kerusakan APK tersebut, namun berharap bukan dari faktor kesengajaan salah satu pihak atau oknum suruhan yang sengaja melakukan perusakan. Terkait dengan kerusakan alat peraga kampanye ini, pihaknya pun, ujar Ananda, sudah menerima surat dari Bawaslu Banjarmasin. Kerusakan sejumlah APK ini menurut Ananda tentunya akan memberikan dampak ekonomi bagi partai karena proses pembuatan hingga pemasangan menggunakan dana yang disediakan oleh partai. Karena sesuai ketentuan, seluruh APK baik caleg wan lainnya dikoordinir melalui partai masing-masing mulai dari pemasangan, pemeliharaan hingga penurunan nantinya. Ini berbeda dengan 2014 karena kalau dulu 2014 semua APK itu adalah kewajiban dan tanggung jawab dari caleg yang bersangkutan. 2019 semua APK itu adalah tanggung jawab dari partai yang mengirim caleg-calegnya untuk berlaga di pemilu. Jadi kalau misalnya kita minta Bawaslu untuk mengawasi seluruh APK yang tersebar di seluruh kota Banjarmasin, walaupun Bawaslu itu juga mengandalkan Bawaslu tingkat kecamatan, saya rasa itu tidak mungkin bisa terjadi. Itu terlalu berat kerjanya. Jadi lebih baik Bawaslu lebih memberikan himbauan kepada partai untuk mentaati peraturan tentang pemasakan APK, karena sudah sangat jelas peraturannya bahwa per kelurahan itu harus berapa, maksimal berapa ukurannya, dan saya lihat ini sudah tidak sesuai dengan peraturan. Ananda berharap kerusakan APK ini tidak terjadi lagi, supaya keinginan untuk mewujudkan pesta demokrasi dapat dinikmati seluruh warga dengan tenang wan damai.